Serah terima jabatan Sertijab Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 kepada penjabat Gubernur Komjen Pol Paulus Waterpauw berlangsung di Auditorium PKK di Arfai, Manokwari. Sertijab diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Gubernur Domingus Mandacan dan penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Paulus Waterpauw dan dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan. Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu mewakili Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani yang telah menyelesaikan tugasnya serta memberikan selamat dan dukungan kepada penjabat Gubernur Paulus Waterpauw dengan harapan dapat melanjutkan apa yang telah dikerjakan pejabat sebelumnya. Bahwa kepercayaan diberikan oleh negara untuk mengembangkan tugas sebagai penjabat Gubernur Papua Barat akan menjadi kesempatan untuk bukan hanya pulang kampung, tapi mengabdi kembali di tanah leluhur, tanah Kasuari. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Andus Domingus Mandacan MSI dan Bapak Muhammad Lakotani SH atas segala karya-karya besar yang sudah kita saksikan tadi. Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam pembangunan di Papua Barat. Domingus juga meminta agar penjabat Gubernur Paulus Waterpauw merangkul semua elemen masyarakat dan Forkopimda demi menjaga keamanan daerah. Ya, Bapak Paulus Waterpauw, ya apa yang beliau laksanakan ini adalah tugas negara, tugas pemerintah, dan juga untuk sejahtera masyarakat di Papua Barat. Kami akan menggunakan kapasitas sebagai Kepala Suku Besar Arfat bersama dengan semua suku-suku yang ada di Papua Barat. Kami akan mendukung sepenuhnya Bapak Paulus Waterpauw sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Ya. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam kesempatan tersebut menyampaikan 5 hal penting yang menjadi tugasnya setelah dilantik. Di antaranya menjaga stabilitas keamanan, penanganan COVID-19, dan pemenuhan ekonomi. Konsolidasi dulu, ini seminggu ini konsolidasi dulu dengan aparat internal kita di pemerintah daerah, dengan Pak Sekda, dengan kepala dinas di sini kita bicara dulu apa yang menjadi tugas-tugas kita, melanjutkan tugas-tugas yang sudah ditinggalkan oleh para pejabat Bapak Domingus dan juga Pak Lakotani. Lebih lanjut, Waterpauw meminta dukungan semua pihak serta pemangku kepentingan di daerah ini untuk bekerja bersama membangun Provinsi Papua Barat. Mantan Gubernur Domingus Mandacan dan wakilnya resmi meletakkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Sejumlah pesan dititipkan keduanya sesaat sebelum meletakkan jabatan. Salah satu yang menjadi pesan Domingus adalah keberadaan dan kelestarian alam Papua Barat. Menurut Domingus, seluruh komponen di daerah ini harus bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Domingus menyatakan bahwa kelestarian alam yang terjaga adalah warisan yang tak ternilai bagi generasi mendatang. Selain itu, status Papua Barat sebagai provinsi konservasi yang sudah ditetapkan sejak 2019 perlu terus dijaga. Ya, saya ajak kita semua ini berkaitan dengan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi. Begitu mari saja ajak kita semua, mari kita jaga alam, alam jaga kita. Kita jaga hutan, hutan jaga kita. Kita jaga laut, laut juga jaga kita. Kita birukan langit, kita hijaukan bumi. Kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita. Jangan kita tinggalkan air mata untuk mereka. Mari. Seperti diketahui, Papua Barat menjadi satu-satunya daerah di dunia yang ditetapkan sebagai provinsi konservasi. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian sejumlah flora, fauna, serta alam Papua Barat agar tetap lestari.
Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw telah membuat sejumlah program yang akan dilaksanakan selama menjabat. Salah satunya adalah soal pembentukan daerah otonom baru. Menurut Paulus Waterpauw, di Papua Barat ada sejumlah daerah yang berada di dekat perbatasan, sehingga diperlukan perhatian serius dalam penanganan persoalan di sana. Waterpauw menegaskan pembentukan daerah baru di daerah terluar akan mendorong percepatan pembangunan, termasuk membuka keterisolasian daerah. Sejumlah langkah akan segera dilaksanakan untuk merealisasikan program tersebut. Jadi artinya supaya bahwa ada banyak batas-batas negara, ada batas pulau-pulau, ada batas-batas provinsi kabupaten yang tidak tertangani dengan baik. Untuk diperlukan ada upaya-upaya untuk membentuk kembali daerah-daerah otonomi baru. Jadi itu diantaranya. Nanti ke depan saya berharap teman-teman ikut bantu, kita buat seminar, kita buat diskusi dengan teman-teman yang lain untuk mengekspos ini agar terdukung kebijakan negara itu. Selain masalah pembentukan daerah otonom baru, persoalan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan sejumlah program juga akan segera dilaksanakan. Waterpauw menegaskan akan melaksanakan program secara maksimal selama 1 tahun masa kepemimpinannya. Sekolah menengah atas atau SMA di Raja Ampat tersebar di sejumlah daerah yang letaknya berada di daerah kepulauan. Kesulitan dalam hal transportasi operasional di sekolah menjadi salah satu kendala yang dihadapi sekolah-sekolah di sana. Baru-baru ini Dinas Pendidikan Papua Barat menyerahkan 16 unit perahu motor kepada SMA dan SMK di Raja Ampat. Penyerahan ke sekolah dilakukan langsung Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Doansiba dan disaksikan Kepala Kantor Cabang Dinas Raja Ampat Hasan Makassar. Barnabas berharap bantuan ini bisa membantu sekolah untuk meningkatkan pendidikan di Raja Ampat. Mempermudah Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan tugas. Dan jelas selama ini kalau mereka mau urusan dan sebagainya itu kan mereka harus mengeluarkan biaya yang tinggi, terutama sewa dan sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya bantuan ini maka mengurangi biaya. Jadi mereka hanya tahunya itu bahan bakarnya saja. Sementara Kepala Cabang Dinas Raja Ampat Hasan Makassar mengakui salah satu kendala di Raja Ampat, terutama sekolah di daerah kepulauan, adalah persoalan transportasi. Dengan adanya bantuan ini, dia berharap kualitas pendidikan di sana akan semakin baik. Ini sangat membantu Bapak-Bapak, Ibu Kepala Sekolah yang ada di daerah Kepulauan Raja Ampat untuk menunjang operasional kegiatan di satuan pendidikan masing-masing. Dan dengan berharap dengan bantuan ini bisa ada semangat, kemudian pelayanan pendidikan kepada peserta didik itu bisa ditingkatkan lebih baik. Hal serupa disampaikan para kepala sekolah. Mereka yang berada di kepulauan harus mengeluarkan biaya tambahan dari operasional sekolah saat akan melakukan perjalanan dinas ke ibu kota kabupaten. Untuk menambah kinerja daripada khusus pimpinan sekolah dan Bapak Ibu guru. Selain Raja Ampat, sejumlah sekolah di Papua Barat juga akan menerima bantuan serupa. Bantuan perahu motor ini sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah Papua Barat tahun 2021. Pucuk pimpinan di Papua Barat resmi bertukar. Dan masuk dalam kriteria pejabat gubernur yang ikut berjuang. Meski sempat mendapat penolakan dari sebagian warga, namun Presiden akhirnya menunjuk Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw sebagai penjabat sementara. Seorang bintang 3 dan anak asli Papua Barat.
Dalam pasal 9 Permendagri disebutkan sejumlah tugas utama seorang penjabat sementara. Sekilas, tugas dan wewenang penjabat ini nyaris sama dengan kepala daerah definitif. Memang dalam aturan yang sama disebutkan ada 4 hal yang tidak bisa dilakukan seorang pejabat. Keempat larangan itu yakni mutasi pegawai, membatalkan izin yang telah dibuat kepala daerah sebelumnya, kebijakan program, dan pemekaran yang juga bertentangan dengan pemerintah sebelumnya. Namun, keempat larangan itu bisa dianulir jika Mendagri menyetujuinya. Dalam berbagai kesempatan, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menegaskan akan melaksanakan sejumlah program prioritas, mulai dari penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga masalah pemekaran daerah otonom baru atau DOB. Pembentukan DOB ini menurut Waterpauw masuk menjadi agenda prioritas yang akan dikebut dalam waktu setahun ke depan. Alasannya pun cukup kuat. Wacana pemekaran adalah usulan dari masyarakat sejak beberapa waktu belakangan. Selain itu, adanya pemekaran diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan membuka keterisolasian masyarakat di daerah perbatasan. Bicara pemekaran memang selalu menarik karena berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Sebenarnya ada hal penting yang harusnya menjadi fokus utama penjabat sementara selama setahun ini. Kebijakan itu antara lain pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan terhadap masyarakat di Papua Barat, terutama bagi orang asli Papua. Karena berbagai soal tadi sudah terjadi menahun. Jika indikatornya adalah data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Papua Barat, setiap tahun memang ada perbaikan. Namun dari data yang sama, Papua Barat berada di urutan nomor 2 terbawah. IPM Papua Barat hanya lebih baik dari Papua. Tentu ini menjadi ironi. Di tengah gelimangan harta sumber daya, masyarakatnya justru menjadi miskin papa. Langkah-langkah strategis memang harus segera diambil. Butuh keberanian dan keseriusan pemimpin untuk mengeksekusi kebijakan yang betul-betul berpihak kepada rakyatnya, bukan berpihak kepada kelompok, apalagi individu. Masyarakat tidak butuh retorika dengan jabaran data namun minim aksi. Mereka butuh sentuhan langsung, karena sudah begitu lama mereka hidup dalam keprihatinan. Waktu setahun tidaklah lama. Mari beri ruang dan kesempatan kepada penjabat gubernur untuk betul-betul berpikir dan bertindak, bukan malah merecokinya dengan hal-hal yang kontraproduktif. Kami tunggu aksi nyatamu di Papua Barat, Kakak Jenderal.